Salam satu tag 93. Oke. Selamat sore Selamat sore. teman-teman penggemar MotoGP di Indonesia dimanapun kalian berada. Iya. Akhirnya ketemu lagi dengan Marco dan Bang Aco sore Iya. hari ini. Syutingnya Jumat, nanti tayangnya dadaan pasti nanti malam langsung. Langsung gitu ya? Langsung. Iya. Produsernya ini bingung ini nanti. 3 minggu MotoGP libur, kita ikut liburan akhirnya ternyata ya. Iya. Bukan libur karena kebanyakan kegiatan juga sebenarnya. Oh iya. Ada Agustusan di Mulai terdiri ijen. Iya, mulai Iya. Juni itu. Jadi ya kita masing-masing punya tugas itu jadi bisa ini. Yes. Mau nggak sekarang kita bisa laksanakan bisa ketemu lagi. Iya. Yang penting bisa ketemu lagi ya buat Iya. teman-teman yang mungkin sudah kangen. Kangen, ya. Iya. Celotehan kita. Oke. Seperti biasa, sebelum lupa jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu channel kita Sahabat Roket Banyuwangi untuk dapat informasi terkini tentang MotoGP setiap minggunya ya Mas. Iya, betul. Oke. Ya, 3 minggu kemarin pembalap libur. Iya. Mas Ben, apa yang dilakukan pembalap biasa kalau liburan? Oke. Ini menarik dibahas ini. Kalau saya sih melihatnya yang jelas pastinya mereka melakukan liburan ya, recovery ya. Yang utama adalah yang cedera. Kayak kemarin kayak Alex itu, kemudian Morbidelli. Nah, juga ada Alex Rin ya, meskipun ditabrak tapi ya itu. Finalis juga ya? Finalis ya, finalis juga ini. Jadi ini untuk yang cedera merupakan suatu istilahnya kesempatan lah untuk merecovery karena di MotoGP itu membutuhkan stamina yang luar biasa. Kalau nggak punya stamina luar biasa, pegel KB, kemeng gitu aja. Tangan aja gara kurang kuat sampai operasi Arpan. Nah, seperti itu. Dan seperti yang dilakukan semuanya ya berarti kayak Marquez mesti berkumpul dengan pacarnya utamanya. Kalau yang sudah berkeluarga pasti kumpul dengan keluarga. Cuman kayak Firman Aldeguer itu cuman di rumah aja ngumpul sama keluarga sebentar sama pacar. Cuman ini kalau menurut saya liburan ini kayaknya menjadi tanda tanya seorang Peko karena dia kayaknya meskipun liburan tadi kepikiran dia gimana caranya dia menyalip seorang Alex Marquez, bukan Marc Marquez loh ya. Nah, dan memang yang kita lihat beberapa informasi di mana yang muncul kayaknya bendera putih itu sudah dikibarkan. Tapi ya, meskipun kalau ini kita bicara kalau sudah pada musim, saya kira seorang Peko ini kalau menurut saya harus menunjukkan tajinya juga sebagai orang pembalap juara dunia gitu. Jadi sebenarnya ini secara global yang dirasakan kalau kita melihat itu Peko ini kenapa sih gitu? Why kenapa? Semua pertanyaan seperti itu. Dan ingat nanti di paruh musim ini patut kalau saya meringkas secara umum dari yang kita lihat beberapa balapan sebelumnya yang sebelumnya ini saya kira Mr. Comeback ini akan memberikan sesuatu yang memberikan kejutan karena kita lihat kemarin yang terjadi adalah Miss Bezzecchi dan seorang Martin yang baru balapan dia bisa masuk 10 besar dan itu tanda kutipnya dia nggak ngoyo sampai dia kasih kode bahwa step by step. Nah ini tanda dan Rivola sendiri sudah ngomong sendiri di paruh musim yang kedua Aprilia akan memberikan sesuatu yang beda. Itu kalau secara ini. Kalau untuk Honda saya kira ya masih berkutat dengan ya permasalahan yang ada karena ya Somket Chandra juga digantikan oleh Alex Espargaro. Kemudian Yamaha masih bimbang yang terjadi karena apa? Mesin V4-nya ini infonya kemarin dites itu pembalap mengeluhkan masih lebih lambat 2 detik sampai 3 detik dari inline-nya itu. Kalau untuk Aprilia KTM saya kira dengan kemarin masuk pembalap KTM di 10 besar meskipun ada pengganti ya. Saya kira ini juga menjadi hampir mirip dengan Aprilia. Tapi saya kira pasukan yang paling siap meskipun nanti ini sirkuitnya di Red Bull, KTM, saya kira Aprilia ini ya menjadi kuda hitam lah. Kuda hitam selain Mr. Comeback. Itu secara sedikit ini gambaran aja. Gitu. Bang Aco, mungkin ada tambahan? Ya untuk 3 minggu kemarin itu memang semua pembalap ini benar-benar waktunya untuk recovery ya. Soalnya kan balapan terakhir itu kan banyak yang cedera itu. Iya. Sisa berapa itu kemarin itu? Ya 10 kemarin itu ya. Sempat 10 yang masuk balapan.
Jadi sebelumnya kayak Martin juga memang kan masih tahap recovery terus kan belum sepenuh Alex semua. Jadi makanya dimanfaatin sekali dalam 3 minggu ini untuk recovery dan sisanya mungkin untuk tim berbenah untuk di paruh kedua. Jadi mungkin yang di atas kertas sudah healing bareng pacar ya kan, yang masih mengejar masih banyak PR lah buat tim-tim sekelas kayak Yamaha, Ducati, Honda, KTM dan Aprilia masih berbenah untuk 3 minggu ini. Makanya terakhir kan memang ada tes tapi itu juga tes nggak pakai motor resmi, pakai motor massal, cuman pengenalan sirkuit. Jadi selama 3 minggu libur ini ya betul-betul waktunya juga nggak terbuang cuma-cuma gitu loh Pak. Jadi tetap diisi dengan untuk paruh kedua. Persiapan lah. Intinya prepare buat tahun kedua. Memang secara di atas kertas kayak hampir yang mendekati aja sudah bendera putih. Jadi ya lumayan lah, sisa 10 seri juga itu dimanfaatin kan gitu. Walaupun memang tersiar kabar sudah ada yang mengibarkan bendera putih, 10 seri lumayan Pak. Menuju ke 2026. Betul. Persiapan. Kurang lebihnya sih seperti itu aja. Oke, untuk pekan ini race week ya? Iya. Race week ke 13 nih maksudnya? Iya. 13. Di Red Bull Ring, Austria. Iya. Oke. Ini jadi sirkuitnya MotoGP yang kedua yang sama dengan F1 ya, setelah Silverstone. Oh ya, betul. F1 juga digelar di sini juga. Kalau F1 barengnya kan MotoGP itu di Silverstone, terus ini Red Bull Ring sama Catalunya. Ya. Catalunya. Enggak, kalau Qatar enggak masuk F1. Qatar saya lupa. F1 ya? F1 sih. Ya, F1-nya. Yang malam. Iya, ketemunya di situ. Qatar. Red Bull Ring ini sesuai namanya berarti kandangnya KTM. Ya. Banteng. Kandang Banteng ini. Kandangnya KTM, kandangnya Red Bull kalau dia. Mas Ben, apa yang menarik di sirkuit ini? Mungkin dari data teknisnya atau seperti apa? Iya. Saya kira kalau untuk data teknisnya sih panjang sirkuitnya 4,35 km. Kemudian trek lurusnya ini 810. Lebarnya treknya kurang lebih 12 meter. Kemudian tikungannya 8 ke kanan dan 3 ke kiri. Gitu. Ini ada lagi tambahan Mas yang unik. Iya. Ada kelerengan di Red Bull Ring. Oh ya, ada ini karena setengah di bukit kan itu Red Bull. Jadi ada istilahnya elevasi. Jadi memang sirkuit ini juga menarik. Bisa dikatakan elevasinya kalau nggak salah mungkin hampir 45 ya. 45 atau 48 gitu, antara segitu seingat saya ya datanya itu. Jadi ini pastinya sirkuit ini bisa dikatakan stop and go. Dan kita nggak apa berbicara rekod yang paling banyak kemenangan di sini adalah Pecco. Oh, Ducati. 3 kali. Kemudian ada Mick Doohan ya. Dovizioso. Ya. Kemudian ada Doohan di sana 1 kali. Jadi Dovizioso sama Pecco itu 3 kali, tapi yang paling baru kan Pecco. Nah, jadi ini saya kira sirkuit ini akan sangat menantang sekali buat seorang Marc Marquez. Karena apa? Karena dia belum pernah menang. Dia hanya menyandang sebagai runner up mulai 2017 sampai 2019. Kalah oleh Honda. Di Honda, iya. Dan ini musuh dalam selimut ini katanya infonya dari info dalam ini. Jadi kemarin Marquez menyusup dia nomor 2 saja. Ini yang terjadi sekarang, Marquez dipabrikan. Ini makanya kita tunggu karena juga belum, sekali lagi kemenangan Marquez belum pernah menang di sini. Itu mungkin. Kalau Bang Aco ini yang mau saya tanyakan, ini sirkuit kandangnya Banteng, kandangnya KTM. Banteng, iya. Aco kebetulan juga di KTM. Iya. Oh iya. Kalau analisis Bang Aco sendiri, KTM gimana sejauh ini ketika tandang di rumah? Ya sejauh ini dia ada sempat dalam KTM itu kan seingat saya ya itu mulai tahun 2016. Ya. Seingat saya. Ducati ya? Hah? Kemenangan? Enggak, mulai digelar. Oh iya. Mulai digelarnya itu 2016 sampai tahun ini ya. Sampai kalender 2025 dari
Berarti ada berapa seri? 16, 17, 18, 19, Hampir 20, 21. 21, 22, 23, 24, 25. Ada hampir kurang lebih 10. Oh, hampir 10 musim. Hmm. Dari 10 musim itu KTM ada 2 kali loh juara di situ. Ya. Walaupun memang salah satu menangnya itu Factory Flag. Ya. Jadi ini juga ada nilai tambahan ya buat kubu KTM. Karena satu kandang sendiri, terus uji coba setiap ada update yang baru kan pasti uji cobanya di tempat terdekat Ya. kan. Jadi kalau untuk betapa besarnya untuk kemenangan di KTM ini mungkin ya pasti pihak KTM juga memikirkan itu ya. Ya. Nggak hanya Ducati karena memang kalau menurut saya sih di KTM di Australia ini sendiri pun kuda hitamnya selain Aprilia itu KTM. Ya. Karena memang tahulah seluk beluknya Lebih mengenal KTM. lebih mengenal karena memang terakhir kan yang sempat kejadian si Morbidelli sama Zarco Pak masih ingat Pak? Itu kan pas di trek lurus. Nah sekarang kan ada Cicannya ya Skin, ya. Cicen kan karena gara-gara top speednya terlalu beresiko akhirnya dirubah Cicen itu. Makanya kalau untuk KTM sendiri sih sebenarnya peluangnya pasti tetap ada. Ya, ya. Karena dia pernah juara. Selain Ducati yang mendominasi, KTM juga nyempil. Ya. Ada 2 kali sempat dari mulai pertama digelar sampai kalender ini ada nyempil 2 kali. Oh. Iya. Jadi untuk peluang pasti ada. Dan kemenangan saya nyambungkan sebenarnya kemenangan yang KTM itu sendiri seorang Binder ya, tahun Binder. 2021. Sama Oliveira kan? Iya, Binder waktu tiga kan Binder. Iya. Dia pendatang juga waktu itu. Baru Rocky. Wah, dan saat itu balapannya flag to flag karena waktu hujan Benar. pembalap yang di depan itu semuanya masuk termasuk iya. Marquez apa dan sebagainya. Iya. Binder tetap bertahan di track. Iya. Yang terjadi sempat karena ya lintasan sudah seperti itu dan lintasan tambah alhamdulillah untuk 4 track sisa kurang 4 lap tersisa itu pertama tidak terlalu basah dan sampai terakhir baru basah Ya, sampai benar. Binder menang akhirnya itu kemenangan luar biasa. Hujan dengan ban slick, tapi Binder begitu diwawancara sama bahwasanya bannya seperti berjalan di atas kaca. Licin nggak ada grip. Licin, nggak ada grip karena temperaturnya down, itu bannya slick. Seingat saya kalau ada 1 lap aja kekejar itu. Ya, karena Sudah pembalap di mendekat, belakangnya sudah sudah mendekat. sudah dekat semua Barisan itu. yang masuk golongan Marquez apa itu Iya, sudah. sudah dekat. Jadi ini memang kemenangan yang nggak disangka karena itu kembali lagi flat to Iya. flag ini nggak disangka Iya. seorang Pada waktu itu memang Binder percaya diri. percaya diri ya. Percaya dirinya mulai dari awal loh. Karena apa? Secara Rocky dia, Iya. dia nothing tulus saja, nggak ada beban. Percaya dirinya sudah milih bannya pakai yang slick, ya kan? nggak flat to flat, tetap aja digas sampai akhir. Strategi tim juga dia pikir, saya mau balap sendiri gimana mau nyoba. Sekarang tim mungkin sudah ngasih info. Iya, Mungkin ya, itu. Itu kan salah satu motivasi karena main di kandang juga, Pak. Betul, siap. Nah, makanya- ingin menunjukkan ini Iya. loh, saya Rocky bisa memberikan Benar. dengan kondisi seperti ini bisa mampu. Gitu, maksudnya. Oke, saya jadi kepikiran satu pertanyaan ya, Mas Ben. Iya. Tadi baru disinggung hujan. Ya. Nah, tadi kan belum kita preview. Ya. Untuk ramalan cuaca gimana Mas Ben di Red Bull Ring besok ya? Kalau BMKG, Tapi belum lihat, seharusnya kan hari ini ya, free practice toh. Iya, ya, dilihat sudah mulai. nanti. Tapi sebenarnya yang terjadi di Austria ini Red Bull ini sebenarnya hampir sama dengan kayak Spa, kayak di Brno kayak gitu. Karena ini di bukit, jadi cuaca itu bisa berubah-ubah. Sunsering juga kemarin kayaknya. Sunsering juga kayak itu, dan saya kira sirkuit ini karena elevasinya memiliki elevasi yang agak lumayan tinggi ya. Seandainya hujan pun dia itu akan cepat mengering gitu. Lebih untuk drainasi ya, karena elevasinya itu tadi Ya, dia lebih cepat gini. Jadi saya kira kalau seandainya hujan pun balapan akan sangat menarik. Cuman ingat karena ini banyak tikungan ke kanan, jadi mesti dia nanti bannya pakai asimetris. Cuman jangan sampai seperti di Sesering. Ban masih dingin karena habis belok kiri-kiri ke kanan, akhirnya masih karena dingin Marquez delosor. Nah, ini harus menjadi apalagi nanti seandainya terjadi balapannya hujan. Sebenarnya yang ditunggu pemirsa ini balapannya itu kalau bisa kering ke hujan. Iya. Karena biar tambah serem kan. Menarik malah. Sebenarnya kalau sudah kering semuanya sudah tahu kita jawabannya nanti. Ya paling menang itulah. Nah, itu lagi. Kan saya nggak enak nanti Pak Samsudin, wah, aduh gini gitu. Tapi kira-kira Pak, di paruh kedua ini tetap penampilannya ini pertanyaan Iya. ada pertanyaan saya pribadi sih Pak. Oh iya, ya enggak apa-apa kalau di Di paruh kedua ini tetap nggak penampilannya Marquez ini seperti di paruh pertamanya tetap digas nggak? Kan ini sudah di atas angin nih. Iya, iya. Ibaratnya gap
poinnya ini sudah Ya. Kalau saya menjawab itu, saya jawab gini, Marquez itu orangnya kan bisa dikatakan orang yang berpengalaman. Ingat, kalau berpengalaman juara 2 dunia sampai sudah yang dia dapat ini dengan situasi yang saat ini terjadi, sebenarnya saya bilang Marquez main aman itu sebenarnya tidak. Tapi dia bisa harus membaca situasi di track, gitu. Apa caranya? Di saat dia bisa memaksimalkan potensinya, dia akan push. Oke. Ingat waktu Bezzecchi memimpin kemarin, Ya. Marquez yang tidak ada perkiraan bisa menyalip, akhirnya bisa nyalip di lap-lap terakhir Ya. karena dia merasa motornya saya mampu. Nah, ya kan, tahu kan nih? Mampu. Akhirnya dia padahal sudah pikir Bezzecchi ini juara. Oke. Kita tahu kan ya. Nah, saya kembali lagi kepada Marquez. Marquez kalau melihat itu peluangnya dia akan tetap selalu di depan. Dan tidak ingin ada yang terjadi mungkin dilema ya bukan dilema maksudnya tekanan lagi itu saya kira itu makanya ini kan tekanan ban ini saya juga nggak sepakat sih lah itu karena masa lucu balap sih aku mana gitu. Jadi nanti seorang Marquez ini akan lebih bisa memilih strateginya seperti apa sepanjang ya itu tadi dia merasa mampu dengan motor ini, feelingnya akan dirasakan dia nggak mungkin nomor 2, pasti nomor 1. Berarti tetap gas ini ya. Pasti tetap gas, gitu. Kayak itu kalau pendapat saya. Nggak tahu kalau Pak Aco. Ya, kalau ya, makanya kan ya, secara poin ya, Iya. secara poin karena memang kita di awal Dikira main aman nanti ya. dulu podcast kan juga banyak juga di media-media lain itu kan juga akhirnya banyak muncul pertanyaan. Oh iya ya, kenapa dulu si Gigi ngebet banget Marquez. sama Marquez? Nah. Ternyata ini jawabannya yang Iya. sekarang ini kan. Betul. Karena dulu di awal kita podcast kan kita sempat bilang, Marquez itu cuman jadi sales, ya kan? Ducati. Sekarang kan yang memang kenyataannya untuk sampai mau paruh kedua ini, si Marquez ini nggak hanya pundi-pundi juara seri aja, Ya. ternyata dia juga sampai cuannya juga double ya kan, berarti Ya di cuannya podcast dapet, awal kita kan gitu. prestasinya dapat ya kan, Iya. akhirnya kan dua-duanya itu dapat. Iya. Jadi memang keputusannya Gigi pada waktu itu jawabannya sekarang ini sudah ya Ya. kan, sudah ini loh jawabannya. Kenapa dia lebih ke Marquez? Iya. Salah satunya itu sih. Iya. Makanya Oke. untuk paruh kedua ini tetap digas berarti ya kan untuk Tetap. ya. Karena memang kalau dilihat dari ini loh pencapaian kayak juara seri kan dia masih berapa ya? Juara seri Kalau itu- sprint 11 dia. Iya enggak. Kalau race-nya 8. Sudah melewati Agustini kan? Oh iya, sudah. Ini bisa memecahkan rekor poin juga. Iya. Karena masih 10 seri loh ya. Iya. 10 seri kali 2. 20 balapan. Iya, itu gitu. juga mungkin ngejar rekor lah. Sisanya ini mungkin tinggal ngejar rekor aja. Kurang lebihnya sih seperti itu ya. Ya. Oke. Oke. Oke, mungkin tadi kita bahas Marquez, bahas Ya. Ducati. Kita bahas temennya setim dulu. Oke. Peko ya? Peko. Hmm. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Peko, Mas Ben? Ya. Kenapa performanya juga masih belum ini ya, masih Maksimal ya. angin-anginan juga? Ya. Oke, kalau menurut saya gini ya, yang jelas pertama memang kehadiran seorang Marquez di garasi Ducati itu memberikan efek yang luar biasa. Efeknya bukan efek jelek sebenarnya, efek bagus karena marketingnya Ducati itu jalan. Yang pertama, tahu sendiri. Cuan juga bilang Bang Aco Ya. sudah jalan. Nah itu memang ada faktor-faktor. Nah, setelah itu ternyata kita sebenarnya mengulas ini di podcast yang sebelumnya. Motor pengembangan Ducati ini sebenarnya yang mengarahkan yang mengembangkan adalah seorang Peko. Tapi kenapa Marquez begitu masuk di Ducati pertama kali di pabrikan yang terjadi seperti ini? Peko luar biasa. Padahal tanda kutip memang yang terjadi motor Ducati itu lagi ada masalah sebenarnya. Tapi kan kembali lagi ditutup oleh seorang Marc Marquez. Ingat Ducati tidak boleh terlena dengan kejadian seperti ini ya. Nah, khawatirnya nanti kejadian seperti Honda yang kemarin. Nah gitu. Nah, kembali lagi soal Peko. Akhirnya yang pertama adalah mental. Gitu. Beberapa pengamat pun juga ngomong Peko ini sebenarnya kena mental. Benar gitu. Pak. Kemarin ya ini saya potong Pak. Iya. Kemarin juga ada statementnya si Michael Piro loh Pak. Iya. Katanya si Michael Piro sendiri tidak menemukan permasalahan. Sesuatu yang ada masalah di motor. Ya. Padahal itu seorang pembalap penguji. Iya. Gitu. Nah. Dia tidak menemukan ya Pak.
Dan yang lebih aneh, ya, sebenarnya Ducati ini heran. Herannya apa? Pecco ngomong motornya gini, di Marquez nggak ada masalah tapi dia bisa gacor. Kan aneh, dilema ini. Ini dilema besar. Akhirnya kembali lagi saya ngomongannya ke Bang Acil tadi, saya sepakat. Piro itu mengakui motor ini memang nggak ada masalah menurut saya. Ya, tidak menemukan Iya. apa yang dikeluhkan dengan Pecco. Betul. Intinya gitu. Tapi kenapa kok ini muncul terus dan diumbar ya di publik ya sampai Pecco gini. Seharusnya Pecco itu harus menjaga perasaan Ducati juga lah. Makanya terjadi sekarang orang ya bisa melihat di Ducati itu sekarang Marquez sentris untuk kebaikan. Kebaikan apa? Begitu Pecco kemarin ada masalah tire pacer yang di Brno kemarin kan ya, yang di sprint itu akhirnya Marquez bisa menang kan, wajah Ducati nggak hilang di podium. Betul. Nah, saya kira Pecco ini makanya saya bilang tadi liburan tadi sebenarnya paling nggak tenang sebenarnya masih Pecco, meskipun dia mungkin ngejar nilai, saya katakan di sini ya, memang Pecco sudah ngomong statement dia sudah kibarkan bendera putih. Dia berusaha untuk bersahabat di P2 finish 2 di ini mengalahkan Alex. Tapi ingat di Gia dia juga sangat berambisi karena ya tahu sendiri rumornya banyak di pertengahan musim ini perubahan itu juga mempengaruhi sampai rumor yang isu yang paling baru ya gak apa-apa itu sebenarnya. VR46 yang terjadi adalah infonya mau dicabut, mau digeser ke Gresini, gitu. Karena ya kembali lagi ada sesuatu yang dilaksanakan di VR ya, kayaknya mungkin bikin petinggi-petinggi Ducati itu membuat catatan khusus sehingga kayaknya perlu ada pertimbangan yang melihat sekarang tim yang kayaknya progresnya bagus, Gresini, gitu. Siapa lagi? Karena Gresini timnya tim kekeluargaan saya kira. Apa jangan-jangan inputan dari Marquez disampaikan ke Gresini, apalagi itu ke mantannya kan, mantan timnya. Jadi ibaratnya, maksud saya gini Pak, jadi kurang lebihnya GP 24 dan 25 kan mungkin bisa diinfokan ke tim Gresini. Ya. Jadi apa yang mungkin, jadi kan mereka bisa ngatasin. Toh terbukti sekarang Alex Marquez pasti kan tetap aja lah mungkin di rumah atau gimana kan pasti dia tektokan juga lah. Tapi kalau saya melihat secara saya pribadi melihatnya antara VR46 sama Gresini ini, kalau saya melihat Ducati pabrikan itu lebih condong ke Gresini karena Gresini itu keluarganya luar biasa. Iya. Ini kalau melihat dengan 46 kayaknya ada sesuatu yang membedakan ya. Ya mungkin di luar itu juga ada beberapa statement dari VR46 yang sepertinya mendikte tanda kutip Ducati. Mohon maaf ini. Jadi saya kira mungkin Ducati juga merasa ya loh saya ini pabrikan tapi kenapa kok didikte? Makanya ada isu rumornya seperti itu. Ini menjadi sesuatu ya, apalagi paling fatal rumornya itu katanya nanti itu bisa di-cut. Kerjasama itu seperti bukan seperti Pramac ya, Pramac memang ya. Ini seperti kan, jadi mungkin difokuskan nanti ada yang muncul ada teks. Nah katanya infonya teks gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang berita besar juga karena Ducati ya pengennya kepingin balapan gimana bisa meminit antara tim dengan pabrikan dengan satelitnya bagus tanpa ada gunjang-ganjing lah istilahnya. Berarti kalau ini anu aja ya. Iya, asumsi aja. Asumsi ya. Asumsi boleh dibilang asumsi liar lah ya kan. Kalaupun nanti VR46 di-cut, berarti kan masih ada slot satu buat entah itu nanti pakai pabrikan lain yang masuk. Untuk mendukung si tim ini loh. Bisa aja kan, soalnya kan kayak Suzuki, BMW kan masih ada. Betul. Apalagi si Rossi BA-nya BMW. Betul. Bisa aja kan? Bisa. Pabrikan masuk. Yang penting ada slot. Intinya masih ada slot nih. Ya saya sebutkan ada tag tadi saya sebutkan. Infonya seperti itu. Tapi ini kan masih rumor. Cuman namanya isu-isu di pedok itu bisa berkembang bener tambah liar atau dia hanya sekedar untuk menutup sesuatu yang lainnya. Jadi ini karena apa? Sekarang yang menjadi topik perhatiannya kembali kan semuanya ke Ducati. Ducati melakukan sesuatu perubahan, mesti yang lainnya itu akan berdampak, sangat berdampak. Apalagi sekelas tim VR46 yang sudah bisa dikatakan seperti itu kerjasamanya. Dan kalau melihat yang terjadi ya, kalau menurut saya lebih condong ke Gresini nanti seandainya itu ada pengalihan untuk motor pabrikannya seperti itu. Karena Firman juga langsung kontrak
Ducati, Firman Aldeguer gitu sampai ini multi talent ya 2026 juga gitu dia. Jadi ini saya kira info yang itu memang yang kita patut kawal terus karena sangat berdampak. Kalau itu memang terjadi ya jelas pasti ada tim baru yang ini. Tapi kalau soal nama memang Suzuki sama ini Agusta juga infonya juga seperti itu sih. BMW pastinya meskipun toprak nanti ke Yamaha, BMW itu sangat getol tertarik, makanya brandnya BMW masuk ke sana terus ada tiba-tiba nanti tapi nggak seperti besok langsung muncul, nggak bisa karena BMW perlu persiapan. Kalau nggak mungkin minta joinan dengan X-nya Suzuki, saya kira itu yang terjadi. Itu yang saya lihat sih di perkembangannya yang rumor paling besar sih, yang kayaknya ini akan mempengaruhi kedepannya itu. Oke, kita geser sedikit dulu. Setelah kita tadi asik bahas MotoGP, ternyata ada kabar kalau pembalap Indonesia nanti juga ada yang main di Red Bull Ring. Oh ya. Siapa ini Mas Ben? Iya, ada Fadila Aditama ya. Dari pembalap Purworejo, dia menggantikan pembalap Thailand yang cedera bahu ya, dislokasi bahu. Jadi ini kesempatan bagus ya buat dia. Tapi Fadila ini juga bukan pembalap asal-asal dia sih. Pembalap yang bagus juga di jebolan beberapa pembalap Asia dia. Nah, ini kayaknya bisa menjadi tonggak Indonesia bisa muncul lagi, meskipun nanti ada Veda Ega ya, terus ada Rupatama Ramadipa itu, karena memang Mario Haji juga, saya kira ini dengan adanya pembalap yang bisa memberikan sebagai wildcard ya mengganti itu, ini menunjukkan Indonesia ini benar-benar potensi. Ingat kita juga 5 pembalap Indonesia sempat sekolah di akademinya 46 itu yang beberapa hari itu 1 minggu ya kalau nggak salah itu, ini suatu kebanggaan memang. Jadi karena ada Pertamina di sana, memang VT46 minta 5 pembalap, hanya ada pembalap Indonesia juga. Dan ini pengalaman suatu luar biasa. Saya kira ini menunjukkan Indonesia ini tidak bisa dipandang sebelah mata, meskipun kita belum punya sekolah balap. Itu. Tapi pembalap kita bisa berbicara. Tapi seenggaknya sudah ada akses ya Mas ya. Dengan adanya ini minimal Indonesia. Siapa lagi pemirsa? Ada ini Vega, Mario Haji. Nah, seperti itu. Ini akhirnya nanti kalau di F1 kasusnya sama kayak yang tim yang kerjasama dengan Honda. Itu bisa. Di MotoGP kan juga kan, yang di Honda pembalap Jepang pasti nanti mencari pembalap Asia gitu, harapannya itu. Karena memang kalau kita bicara di itu ya Honda itu memang minimal di LCR itu harus pembalap Asia. Yang saya tahu itu ya. Makanya kalau nanti LCR itu tidak ada pembalap Honda, ini juga tanda kutip gitu loh. Memang programnya Dorna itu kan dari dulu itu Asia itu memang Asia pangsa pasarnya sepeda terbesar. Makanya kayak dulu ada wacana sempat seri di Eropa itu sempat mau dikurangin. Lebih diperbanyak ke Asia. Karena pangsa pasarnya. Pangsa pasar potensi kan banyak di situ. Tapi kalau melihat dengan adanya Ducati yang seperti ini, Liberty masuk, sekarang pasar Eropa tambah luar biasa. Iya kan? Tapi bisa jadi malah seperti apa Mas? Larinya ke Amerika. Itu maksud saya itu. Maksud saya itu yang terjadi ini. Marketingnya Liberty ini nggak tahu lagi nanti memainkannya seperti apa kan. Dan mohon maaf, yang lebih gila lagi katanya F1 mau digabung sama MotoGP. Ini isunya. Iya, tapi kalau ini digabung saya kira nggak bisa. Mungkin hanya beberapa track mungkin ya. Atau mungkin ya Mas ya, gantian mungkin seperti MotoGP kan juga kadang main bareng Moto2. Mungkin harinya mungkin hari bisa Sabtunya jadi skemanya seperti itu. Tapi kalau digabung dalam satu track katakanlah sekarang MotoGP terus setelah MotoGP F1 atau setelah F1 MotoGP, karena kalian waktunya. Waktu di Eropa terpaut 1 jam 2 jam itu cuaca itu sudah berbahaya sekali karena terkait dengan temperatur. Ingat temperatur di Eropa kan beda dengan di Indonesia. Di Indonesia kan sangat panas. Di Asia itu bisa dikatakan sangat panas. Burirem kemarin sampai seperti itu, sampai ada yang meleduk, ya kan. Terus kemudian kalau di Eropa itu dia kan musimnya ya stagnan dingin, gitu ya, lembab, kelembapannya tinggi. Nah, makanya kalau itu dipadukan antara waktunya apalagi satu waktu minggu jam 9 katakanlah jam 10 race-nya F1, jam 12 MotoGP.
kasihan nanti, iya yang ini agak panas, yang ini nggak panas, atau sebaliknya bahaya juga. Nah ini masih ada rumor wacananya Liberty mau seperti itu, biar apa? Meningkat. Tapi ingat loh ya, dengan adanya Liberty masuk, penonton di MotoGP mulai kemarin itu terjadi peningkatan penonton. Mungkin tidak hanya faktor gara-gara Liberty-nya, ya karena balapannya sekarang yang terjadi muncul orang yang sakit, yang dibiarkan sudah nggak mampu, akhirnya dia bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Ya Marc Marquez itu tadi, gitu. Karena apa? Detik gini aja launchingnya Ducati yang dari 1 juta langsung naik 2 kali lipat, ya seperti. Ah ini kan kembali lagi ini marketingnya. Kita jalan, kita ternyata membuat omongan bahwasanya sepakat ini Marquez ada marketingnya Ducati. Ternyata terbukti. Selain ada misi khusus seorang Digi Dalina yang bisa dikatakan Marquez itu ya sudah tahu sih, dikasih motor jelek bisa ngeriwui yang di pabrikan itu. Jadi sangat menarik, tapi juga sangat berisiko seandainya F1 digabung dengan MotoGP, karena tahu sendiri Liberty 80% ya, Mas Tugas ya? Mayoritas ya. Dorna cuma 14 atau 16 ya? Iya, sisanya itu. Ini saya kira ya semuanya ada di Big Boss, tapi kalau saya pribadi berpendapat kalau digabung saya kira kurang bagus, nggak asik lah balapannya gitu. Nanti efeknya apa? Tiketnya lebih mahal. Karena F1 aja sudah kayak gitu tiketnya. MotoGP gitu. Atau mungkin nanti kalau memang beneran digabung nanti malah bandring man, jadi lebih murah. Bisa jadi. Streaming tambah susah. Nah, itu. Iya, bukan susah sih sebenarnya, ya berbayar. Pasti kan gitu. Ya, terus emang kembali lagi ya ke Marquez tadi, untuk marketing ya. Ini kan sudut pandang yang berbeda, Pak ya. Dalam artian banyak juga kan bagi penonton awam itu ngelihat kejuaraan di tahun ini kayaknya mendominasi sekali tuh Pak si Marquez. Akhirnya banyak yang beranggapan kayak kurang kompetitif jadinya Pak. Karena Marquez aja yang menang kan gitu. Kalau saya sih bukan, makanya di awal kan saya bilang saya bukan fansnya Marquez, tapi bukan berarti tidak suka Marquez. Ini saya tekankan lagi. Betul. Kalaupun Marquez itu misalnya anggap dia sudah bisa melampaui rekor-rekor, rekor juara dunia, rekor balapan seri, mungkin Marquez biar kejuaraan ini sampai tetap menarik, dia pindah aja sudah dari Ducati. Ya kan? Ini maksudnya secara global ya, dalam artian biar tontonan ini menarik loh. Ya kan? Soalnya kalau Marquez, apalagi nanti anggap ini sudah pasti juara, secara di atas kertas sudah juara. Tahun depan 2026, kalau dia juga masih seperti ini terus Pak, takut. Nah, penonton itu akhirnya, Marquez. Nah, sudah bisa ditebak gitu loh Pak. Jadi prediksi-prediksi itu Marquez sudah. Marquez sudah. Gitu loh. Makanya kan kemarin juga sempat kayak Enea Bastian ini, kenapa kok enggak saya aja yang dipertahankan? Ducati kalau cuma mengejar juara dunia nggak perlu ngambil Marquez, bener nggak ya kan? Cukup Pecco sama Martin pasti juara dunia. Atau buktinya Pecco itu 22, 23, 24, ya kan? Sudah Ducati semua kan yang juara. Apa yang dicari Ducati gitu loh? Masa dia mau cari juara dunia manggil Marquez, ya kan? Ini secara kalau mengglobal gitu. Ya ternyata bukan itu yang dilihat visualnya si Gigi ini, karena ya itu saja selain juara, sisi komersil yang dilihat. Sisi komersilnya. Omongan kita podcast di awal marketing. Kan? Makanya kan akhirnya ya itu tadi mendominasi sekali kan. Makanya kalau dia mau cari juara dunia nggak perlu mulai tahun itu sudah juara dunia terus kan, terkecuali si Ducati ini nggak pernah juara dunia. Ayo dia bajak Marquez supaya bisa juara dunia. Tapi memang betul ya, kalau ini intermezzo aja Mas. Stefano Domenicali, CEO-nya F1. Betul. Bahkan sekarang bilang kalau ternyata pangsa pasar sponsor ya, yang dilihat sama penggemar, itu ternyata produk-produk mereka lebih tinggi kemungkinan dibeli daripada yang tidak. Berarti kan secara nggak langsung olahraga ini kan akhirnya jadi ini kan ladang komersil. Marketing pasar Jadi ketika kita ngomongkan sebuah tim,
cuman sekedar juara dunia. Jordan ya, betul. Percuma kalau nggak punya pembalap yang bisa Iya. marketing. Ya, itu, Iya, itu betul. juga makanya. Itu Kalau maksudnya. cuma juara tapi cuannya nggak Oh. diimbangin dengan cuan ya kan? Iya. Oh ya, ini satu lagi yang mungkin penggemar awam kurang paham nih. Iya. Olahraga motorsport mahal. Iya, pasti. Iya. Kosnya. Betul, kosnya. Ya kalau kita bicara ini karena satu MotoGP itu motor prototype. Iya. Remnya saja itu sudah berapa? Di F1 itu pedalnya rem Jawaban itu bisa beli balapan mobil, mahal, Pak. mobil yang Dan kalau kita itu- ngomongin sisi kenyamanan, nggak ada yang enak. Iya. motorsport tuh. Iya, Ada betul. motor balap nggak ada yang enak. ada enak Kurang, gitu. pasti bukan dan nyaman ya. Maksudnya ya bukan kayak motor harian pasti. Iya. Iya, makanya kan beda. Nanti ya ini kan rumornya kemarin ada gini. Toprak nanti begitu masuk ke Pramac akan memberikan kejutan, bisa menghebohkan balapan MotoGP. Iya. Kalau saya pribadi berpendapat, ingat loh ya, WSBK ini motor yang di pasaran, yang Iya. dipasarkan. Kalau MotoGP ini prototype, Ya. bebas guys, sangat kaku. Iya, kalau Kalahin Kalau WSBK. Toprak, ya. Nah, itu. dia masih mau nge-branding lah ibaratnya supaya kan mungkin juga engagementnya juga tetap. Iya, ada misi Toprak juga Iya. di sana gitu. Soalnya dia yang lagi rame sebenarnya Toprak itu perihal nomor Pak sama Aldeguer. Aldeguer, ya karena namanya itu. Iya, soalnya kan itu juga berpengaruh. Kayak nomor aja, sisi komersilnya itu karena aparel. Iya kan kayak 46, iya Iya. kan? Aparel 46, 46 Iya. kan ada. Kalau itu juga misalnya nomornya berubah, aparel kan kacau. Ibaratnya penjualan merchandise, aparel kayak 93 Betul. misalnya punyanya Marquez. Betul. Itu berubah itu sudah pasti hilang kan Iya. dari segi bisnis kan hilang. Betul. Makanya si Toprak sendiri memperjuangkan nomor 54 itu, Pak. Betul, iya. Ternyata punya di Firman. Iya, jadi nggak sebatas hanya ganti-ganti nomor gitu, enggak, karena Iya. itu juga berkaitan dengan cuan itu tadi, Iya. identitas ya, Iya. kurang lebihnya juga seperti itu. Oke. Oke. Seru sekali perbincangan sore ini ternyata. Iya. Ngawali balapan lagi setelah liburan. Iya. Oh ya, jangan lupa Mas Gas, kemarin kan Ducati sempat melakukan tes di Balaton Park. Iya, di Nah, itu. balaton. Apa yang terjadi di balaton? Iya, saya mau nginfokan kemarin tuh semua pembalap Ducati itu melakukan tes tapi pakai motor Panigale massal itu. Dan yang terjadi kemarin sana Marquez sempat delosor 2 kali. Dan catatan waktunya yang terbaik itu dimiliki oleh Pecco 141. Untuk lap recordnya kan 139 Toprak. Enea juga sempat, Iya. tapi pakai Panigale, iya. bukan KTM. Cuman jadi catatan dari sirkuit Balaton ini ya apa ya setelah Austria ini kan di Hungaria Balaton, ya, di Balaton. Hungaria. Kalau saya melihatnya di layoutnya itu sirkuitnya ini stop and go. Sama berarti Sama ya, tapi lebih pendek saya kira. Kalau melihatnya saya lebih pendek. Panjang sirkuitnya. Ya. Oke. Terus kemudian bisa saya katakan agak berbahaya. Karena sangat pendek sekali begitu belok kanan harus belok kiri seperti itu. Nah ini membutuhkan kestabilan sama keluasan pembalap. Ya itu tadi meskipun ini banyak ke kirinya, tahu Marquez itu apa namanya orang yang ke kiri yang bagus. Saya kira ini Pecco aja sudah ngomong bahwasanya ini tikungannya terlalu banyak dan terlalu ibaratnya tidak sampai speednya tinggi dia langsung belok. Nah ini butuh keluasan dan kelenturan. Nah, saya kira ini nanti kalau saya melihatnya ya meskipun Ducati bisa dikatakan mencuri start untuk di sana, saya kira motor yang tidak perlu power besar bisa berbicara di sana. Inline 4 gitu. Stop and go kan seperti itu. Itu menurut saya. Karena bisa disimpulkan kita pembalap butuh motor yang akselerasinya bagus ya kalau Iya, asal bagus karena dia go gitu, stop and go. Dan karena lebih pendek, jadi kesempatannya yang itu tadi inline ini kayaknya bisa berbicara banyak di sini. Sama Aprilia. Yang di kemarin Pak RT yang dulu terus biasa ini, saya kira itu. Ini bukan saya, tapi saya melihatnya ya. Tapi nggak tahu kalau nanti tiba-tiba munculnya Ducati di sana ya. Bonus, saya nggak tahu itu. Karena Ducati kan motor yang hampir sempurna loh. Kita hanya melihatnya dari, saya memandang dari sirkuit. Iya. Oh kalau gini-gini nih, saya kira ini nanti Yamaha dan Aprilia. Aprilia itu di ininya bagus. Luwes, iya. Silverstone kemarin kan? Iya, Nah, mengalir, itu mengalir gitu. Dan stop and go, mungkin itu. Gitu Mas Gas.
Mungkin untuk Prediksi. prediksi di Hungaria masih lama ya. Ya, Sekarang Austria. kita fokus ke Austria dulu. Ya, Oh, ya. oke. Seperti biasa sebelum kita tutup kita ngedukun dulu. Ini kan bikin segmen bagus ya. Iya, segmen ngedukun. iya, dia mari dukun gitu ya. Nah, kayaknya perlu dibuat ciri khasnya dengan. Iya. Waktunya saat kita ngedukun. Bukan prediksi, ngedukun. Dukun aja. Dibanyakan ngedukun banyaknya. Maaf. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Ini kan biar kita lebih dekat sama penonton. Penonton, kan? iya, betul. Kita di Banyuwangi yang terkenal Ya, koneknya, ya sudah dulu kita kasih memang nama aja ke dukun 98 aja. ya tuh. Iya. Santet dulu 98 memang terkenal loh. Ya, alhamdulillah sudah aman malah lah. aman Udah lah. beda berarti. Sudah beda. Gitu. Siap. Dari Mas Benny dulu, Mas. Oke. Benny, siapa yang dijagokan di podium 1 2 3? Kalau yang pertama saya melihat karena ini stop and go, terus Ducati paling banyak menang di sana dengan Dovizioso, juga termasuk Pecco yang 3 kali kemenangan di podium. Saya kira adalah pembalap Ducati. Oke, Yang waktu ada ini. 1-2. Oke. Mungkin kalau saya pilih, meskipun Pecco juara 3 kali di sana, ya beruntun yang termasuk ya, dan seorang Marquez runner up 3 kali juga, dengan kondisinya saat performanya seperti ini, kembali lagi performanya lagi dan pembacaan situasi di sirkuit, saya nggak panjang lebar, tetap saya meskipun ini kayaknya bisa dikatakan kurang cocok bagi seorang Marquez, tetap satu adalah Marquez. Pembuktian. Pembuktian. Iya. Sama Yang- Mbak rekor tadi ya. Iya. Nah, kan Baracu sendiri Bang, rekor. Nah, gitu. Iya. Yang kedua, karena Pecco ini menang terus hanya turun, saya kira saya turunkan lagi. Karena yang berambisi kepingin ada di depan menunjukkan ke Ducati, mungkin semoga nanti rumornya yang katanya pindah mesin Ya. pabrikan, saya kira Alex Marquez. Oke. Dan yang ketiga, kayaknya saya bicara mungkin KTM. Karena Aco kemarin sudah Ya. bisa menunjukkan itu, saya mungkin Bang Aco, Acosta. Empatnya Pecco. Oke. Gitu saya. Berarti tuan rumah dijagokan ya sama Mas Benny. Iya, saya melihatnya KTM seri kemarin kan 10 besarnya KTM. Itu meskipun ada pembalap penggantinya kan. Oke. Gitu. Itu saya kali gitu. Gitu ya. Kang Aco. Kalau Tak saya catat dulu. Oh, catat. Oke. Sampai tadi apa? Saya Marquez, Wes. kemudian Alex, Alex, kemudian Aco, empat dan baru. Pecco. Oke. Kalau saya Bang Ejo? karena di paruh kedua ini kan belum sudah pasti sih yang juara Marquez. Ya kan? Cuman yang dikejar ini ngunci gelarnya. Oke. Kalau memang tetap ngegas, dia babat habis, ya tetap Marquez saya. Oke. Pertama ini Marquez itu. Marquez, oke. Karena kan dia harus cepat-cepat ngunci gelar dah, ya kan gitu. Karena kembali lagi mengejar Ya, rekor Marquez lah. Tugasnya ngejar rekor. Ngejar rekor, iya. Kan belum selesai sebenarnya, Iya. balapan ini masih jauh lah 10 seri. Cuman untuk mengunci gelarnya kan dia belum selesai nih. Belum misinya untuk secepatnya mengunci gelar belum selesai. Jadi tetap Marquez tetap ngegas. Oke. Saya tambahkan, misi mengunci gelar lebih awal itu sebenarnya menguntungkan Ducati untuk progresnya 2026. Itu benar, saya tambahkan, iya. sorry. Oke. Oke. Makanya tetap Marquez. Oke. Satu Marquez, oke. Yang Satu kedua, Marquez, dua. Lanjut. Aco. Waco. Iya. Menjagokan anu sendiri. Iya, tuan rumah, tuan rumah. Iya. Ya karena kemarin Karena sudah selain Ducati, Iya. yang nyempil-nyempil KTM. Iya. Dan kemarin juga bagus kan. Iya. Ada progres lah KTM. ya Yang ketiga apa itu? Ketiga Pecco. Oke. Iya. Ya, mungkin kalau dari saya mungkin 4 enggak ada ya? Enggak, 3 ya? Empat, bebas resiko aja yang terpenting. Bebas, oke. ya. pokoknya 3 sudah ada. Iya. kan? Iya. Oke. Itu. Oke, kalau dari saya mungkin bantunya Ducati ya Mas Ben ya. Ya. Jadi Siapa? MM sama Pecco. MM sama Pecco. Oke. Baru yang ketiga saya sepakat dengan Bang Acu, saya jagoin Acu juga. Acu. Oke lah kan kandang Ya. anunya tambah. Biasanya kalau kandang itu tambah semangat. Iya. Tambah semangat, iya. Karena penontonnya tambah banyak. Banyak Mas. Ya. Berarti ini bisa dikatakan Ducati Cup lagi bisa menanti podiumnya ya.
Sepertinya pasti. Pasti itu ya. Ducati Cup. Ini Bisa. kayaknya kapan-kapan kita ngeramalnya jangan satu deh ya. Mungkin 2 ke bawah, ya. 2, 3, 4. Iya, makanya kan ini sudah di atas kertas, tinggal ngunci gelar. Iya. Makanya kan ngunci gelar ini kayak sebenarnya lagi rame tuh Pak. Ngunci gelarnya di mana itu masih Iya. rame. Kalau nggak di Misano, Mandalika. Iya. Secara hitung-hitungan. Betul. Ya, kita Kalau di tinggal Misano, kalau dia ngunci gelar di Misano, berarti 4 seri ke depan harus dibabat Menang habis. habis. Ya. Kan gitu Pak. Minimal dibabat habis, posisi Alex sama itu di posisi 2-3. Sudah itu udah diperhitungkan Iya, juga Pak. tapi seandainya ini Alex Peko mendapatkan sesuatu masalah, bisa dikatakan bisa maju lagi. Si Marquez bisa maju lagi seandainya di luar Oh, itu. iya. Ya ini kan Iya, predisinya benar, dibabat iya. dengan posisi mengintip di 2-3 Iya, gitu. Ya benar. ada sih itu hitungan saya, cuman kalau ini hitungan normal dikunci dengan ini ya di ini. Kalau itu terjadi Alex, khususnya Alex ya semoga ya tidak ya, karena nggak ingin ada cedera 0 poin di sprint sama race, katakanlah 1 seri aja sudah. Tapi makanya kan yang punya hajatan tuh berharap jangan kunci cepet-cepet Pak. Soalnya kan masih panjang. Balapannya biar seru. Iya, Tapi tetap Pak. seru Takutnya loh. Nanti tiketnya Tapi tetap seru. langsung turun penonton, viewernya Iya. Tapi tetap seru karena karena tontonan Thai Racer itu menjadi sesuatu yang unik. Nah, Tapi gitu. memang loh ya, Bang Aco, Mark Ben. Ketika ada satu pembalap mendominasi itu belum tentu juga turun. Iya. Karena pasti nanti Iya. penggemar pasti mencari Iya. sesuatu hiburan yang lain. Nah, itu. Benar. Itu. Mas menyebut Thai Racer. Iya. Kalau di F1 itu hiburannya nonton aja yang nomor 2 ke bawah. Iya, Iya. ya. Atau mungkin nonton aja fokus ke papan tengah. Betul. Salip-salipannya Ah. masih Iya. ekstrim kan gitu. Iya. Jadi jangan khawatir Bang. Iya. Penonton masih Masih. banyak. banyak Iya. ya. Wis, Cuma kita makanya takutnya penonton yang awam ini, penonton yang awam ini kan biasanya butuh drama Pak. Iya. tenang aja, kita serahkan semua pada pilotnya Liberty Media. Iya, Butuh betul. drama soalnya. Kalau nggak Biar- ada drama rasanya biasanya aduh yang ini lagi yang menang. Itu loh Pak. Yang jelas setiap balapan di MotoGP maupun di F1 itu penuh drama. Iya. Iya. Setiap seri itu punya dramanya seperti ini seperti ini. Dan ini Punya dramanya cerita. akan dimulai lagi besok di Iya. Austria. Kita serahkan pada ahlinya. Aslinya. Siap. Oke. Ya, Mark Ben, Oke. Bang Aco, mungkin Ya. sudah cukup Ya, kita kumpul. Senang sekali sore ini kita bisa kumpul lagi. alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan nanti di race week mendatang kita bisa kumpul lagi, Iya. beraksi lagi ya. Setelah after race. Oke. Oke. Siap. Ini untuk race week-nya minggu depan atau 2 minggu lagi? Besok ini pas Langsung, persis hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Oh iya, Merdeka ya. Tanggal balapan. 17 ya. Iya, Jadi iya. balapannya Merdeka, merah putih, Ducati merah. Iya, Di Ada Austria putihnya. itu nanti Untuk Austria setelah juga gitu. setelah lomba makan kerupuk dia lomba MotoGP. Iya, Di betul. Austria. Iya. Ya nanti semoga ya kalau merah putih berarti nanti bisa podium kayaknya merah. Oh iya kan ada juga Red Bull Cup-nya ya kan? Iya. Itu main juga. Oh, Iya, ya itu tadi. Berarti Iya. ini ya, beda Iya. sama Iya, Ada main. juga Ada ya? bisa, main. iya. Sama yang itu yang Padilla, Moto3 yang iya, itu. iya. Ya, Yang berharap aja kan. ya itu tadi menunjukkan Indonesia ini tidak dipandang Iya. sebelah mata dan itu mempengaruhi pasar itu juga akhirnya Iya. nanti berbicara. Iya, pokoknya mimpi aja setinggi langit kan, mimpi enggak bayar. Oh iya. Oke. Siap, oke. Jangan lupa kita akhiri dengan Nah, salam. sebelum kita akhirnya kita mau dulu. Oh, Apa itu? Jangan lupa nonton MotoGP. Oh iya, Ya. siap. Jangan lupa nonton di platform streaming resmi ya. Ya, betul. Atau kalau punya rezeki lebih bisa nonton langsung di Red Bull Cup, Iya. di Red Bull Ring. Setelah upacara langsung meluncur ke Austria. Iya. Dan yang terdekat, mohon maaf saya tambahkan Mandalika ya, jangan lupa ya. Oke. Mandalika. Mas Ben, nanti. Ya, insya Allah nanti kalau Oke. seandainya Mudah-mudahan ada dapat rezeki ya, Mas. Apa? dukungan. Ke Mandalika. Mandalika. Insya Allah kita ke Mandalika. Saya ada yang ngajak memang, tapi masih saya pikir-pikir Ya, dulu. langsung direalisasikan aja Pak, karena yang biar sudah ada yang biar nanti ya kita nanti Gak enak juga nih di telekonferensi dibongkar nanti. sini. Iya, langsung direalisasikan aja, Pak. Sudah ajak-ajak Pak. Siap gitu. Aku siap nyetir aja siap, Anda bawa Pak, aku yang nyetir nanti Pak. Kalau naik mobil ya oleh Sudah overland ya. nebengin ini. Iya, kalau overland aja berani Pak. Ya. Oke. Kita Diakhiri. stop seperti biasa dengan Diakhiri. salah satu track. Salam atau satu satu track. 93.